Halo guys, jumpa lagi ya dengan Awan di sini. Hari ini kita masih mau membahas mengenai PPS dan seperti biasa gue harus disclaimer dahulu guys di depan ya supaya nggak kena masalah ya. Gue perlu disclaimer bahwa semua yang gue sampaikan di video ini tuh adalah sepenuhnya pendapat pribadi gue 100% guys ya. Ini semua bukanlah kajian akademis dan juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi video ini dan seluruh isi dalam video di Pajak Smart ini itu bukanlah saran profesional konsultan pajak, guys. Oke, paham ya teman-teman? Ini tuh istilahnya ngobrol-ngobrol warung kopi saja gitu, guys ya. Anda semua ya, kita teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman untuk Anda melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Gitu, guys ya. Kalau Anda mau tanya-tanya tentang PPS yang lebih lanjut, yang lebih detail, yang lebih jelas gitu ya, silakan tanya ke konsultan pajak Anda masing-masing, tanya ke AR Anda, atau tanya ke Kring PPS ya 1500008 guys ya. Kalau Anda masih bingung mengenai PPS, tanyakan langsung ke Kring PPS 1500008. Oke, gitu guys. Oke, gue akan mulai bahas mengenai pendapat pribadi gue saja guys. Ini bukan saran profesional ya, bukan saran profesional konsultan pajak, bukan guys ya. Hanya ngobrol saja. Pertama adalah mengenai banyak orang yang hubungi gua, telepon gua gitu ya, atau WA gitu, tanya mengenai dia itu dulu di SPT tahunan salah lapor kode harta. Dia laporkan 011 uang tunai. Padahal persepsi dia uang tunai itu adalah di dalamnya termasuk rekening, termasuk deposito gitu loh. Jadi semua uang dia masukin di satu kode harta namanya uang tunai. Atau dia masukin di satu kode yang namanya setara kas lainnya. Kas dan setara kas gitu loh. Dia berpersepsi bahwa uang tunai, deposito, tabungan itu satu paket, dilapor di satu kode harta yang namanya setara kas lainnya gitu. Nah, gimana sekarang solusinya? Ya, ini gue berdebat dengan banyak orang ya, dengan orang gitu. Pada dasarnya adalah Anda salah lapor guys, Anda salah lapor gitu. Kalau sekarang lu pakai PPS, maka deposito yang seharusnya ada, tapi itu terlapor sebagai setara kas. Ini dua aset yang berbeda, dua barang yang berbeda. Ini akan sangat berisiko, ini fatal gitu guys. Oke. Tetapi kalau lu mau laporkan ulang PPS untuk deposito dan tabungannya, maka yang terjadi nanti double hartanya kan. Harta sudah dilapor lagi jadi double. Gitu guys. Oke. Jadi teman-teman mungkin boleh konfirmasi ke 1500008 ya, tapi pendapat pribadi gua karena banyaknya orang yang mengalami masalah ini ya, banyak sekali orang yang mengalami masalah ini, pendapat pribadi gue adalah nggak apa-apa. Untuk item yang menurut Anda sudah dilaporkan itu, nggak usah dilapor lagi di PPS. Ya. Di PPS Anda cukup lapor yang masih belum dilaporkan. Gitu guys, masih belum dilaporkan. Contohnya, masih ada rumah atau deposito lain yang belum dilaporkan, yang di luar dari yang Anda sudah laporkan sebagai setara kas ini. Oke, tapi ingat, Anda harus siap dengan argumen. Ya, lu harus siap dengan argumen. Suatu hari kalau orang pajak mempertanyakan, loh, kami menemukan rekening-rekening ini belum dilaporkan di PPS ataupun di SPT. Lu harus siap dan harus berani menjawab bahwa saya sudah laporkan, Pak. Saya sudah laporkan di SPT tahunan saya 2020 dalam bentuk setara kas, uang tunai. Saya mohon maaf, saya nggak ngerti gitu loh. Anda harus ngomong, harus berani. Ya, saya mohon maaf kalau saya salah, karena selama ini toh saya tidak punya konsultan pajak gitu ya. Selama ini para petugas pajak juga nggak pernah datang ngajarin saya cara bikin SPT gitu loh ya. Jadi Anda sampaikan gitu. Permohonan maaf itu Anda sampaikan bahwa Anda sudah laporkan. Oke. Kalau Anda ketemu petugas pajak yang agak tidak mau terima argumen Anda harus siap juga untuk berperkara. Gitu. Siap berperkara, bisa sampai ke pemeriksaan, bisa sampai ke pengadilan pajak. Gitu guys. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau pendapat pribadi gua, yang sudah Anda laporkan, nggak usah dilaporkan lagi di PPS. Nanti malah double hartanya, malah salah gitu guys. Ya, cuman Anda harus siap untuk berargumen dengan petugas pajak. Toh, gue rasa sih mereka juga mau mengerti kok, gitu sih. Itu guys ya, itu pendapat pribadi ya guys. Kemudian, bisakah PPS direvisi? Nah, ini gue juga baru sadar gitu. Ada seorang teman yang WA kemarin, ternyata PPS bisa direvisi. Jadi PPS kan PPS 1 nih, Anda ikut. Anda bisa ke PPS 2 dong, bisa ke PPS 3 dong, PPS 4 dong. Setiap PPS ini itu bisa merevisi harta yang tadi gitu. PPS yang kedua bisa merevisi PPS yang pertama. PPS yang ketiga bisa merevisi PPS yang kedua dan yang satu. Oke. Ini pendapat pribadi gue dan gue sudah coba guys, tapi kalau ini berubah tolong dikoreksi ya guys.
Jadi contohnya nih, di PPS pertama Anda lapor sebagai tabungan nilai 100 gitu. Di PPS kedua Anda lapor yang tadi itu Anda ubah. Ternyata bisa. Gitu guys, ya. Jadi PPS itu saling berkesinambungan, dari laporan 1 ke laporan 2 akan terus bersambungan. Gitu guys. Anda boleh menambah, boleh mengurangi, boleh merevisi angka yang ada di dalam PPS yang sebelumnya. Jadi ini cukup fleksibel sih guys. Menurut gua ini sudah tepat ya. Ini sudah tepat sekali. PPS itu sifatnya fleksibel. Anda boleh laporkan di laporan berikutnya, boleh menambah, boleh mengurang, boleh diubah. Gitu guys. Ini cukup fleksibel. Gitu guys. Jadi itu PPS ya. Kemudian gue mau bahas khusus mengenai asuransi dwiguna ya. Nah, ini gue sampai pernah berdebat sama agen asuransinya. Gue sampai bahas undang-undang gitu ya sama agen asuransinya, bahwa asuransi dwiguna secara undang-undang memang bukan objek pajak. Tapi gue berpendapat, ini pendapat pribadi gue ya, gue berpendapat bahwa asuransi yang dibayarkan dan ketika tidak ada resiko yang terjadi pada orang ini, tidak meninggal, tidak sakit, uangnya bisa kembali, maka ini jelas-jelas adalah investasi. Harus dilapor di SPT tahunan atau di PPS kalau belum dilaporkan. Gitu. Itu pendapat pribadi guys ya. Nah, masih banyak sekali agen asuransi yang ngotot gitu loh, yang ngotot berpendapat bahwa asuransi dwiguna itu bukanlah objek pajak gitu loh. Nah, klien gua dan orang-orang yang menghubungi gua berantem sama gua gitu loh. Berantem. Menurut gua ini jelas-jelas investasi. Ini adalah investasi yang ditaruh di sebuah perusahaan asuransi, di waktu tertentu uangnya balik tanpa terjadi resiko, tanpa terjadi meninggal gitu loh. Uangnya balik. Ini investasi, guys. Ini investasi ya. Boleh gue bilang ini investasi terselubung gitu loh. Investasi, jelas-jelas investasi, tetapi dia menggunakan nama dwiguna supaya nggak kena pajak gitu. Dan ini sangat beresiko guys. Ini sangat berbahaya bagi Anda gitu loh. Oke, menurut gue sih jangan dengerin agen asuransinya. Jadi saran gue begini, saran gue adalah kalau agen asuransi Anda ngotot ini nggak kena pajak, gampang guys, gampang. Lu bilang ke agen asuransinya, tolong bikin surat pernyataan di atas materai bahwa ini semua asuransi yang gua taruh di perusahaan Anda tidak kena pajak, bukan objek pajak, dan seandainya, amit-amitnya, seandainya suatu hari gua dipermasalahkan sama orang pajak dan gua harus bayar pajaknya, tolong Anda yang bayar. Gitu, bikin surat pernyataan seperti itu. Kalau udah berani, udah lu pegang suratnya gitu. Tapi kalau dia nggak berani, mending dengarkan konsultan pajak Anda guys. Gitu guys, ya. Jadi asuransi diguna adalah investasi terselubung. Menurut pendapat pribadi gue, ya gue bukan menuduh. Jadi karena gue melihat ini jelas-jelas investasi, itu guys. Uangnya bisa kembali. Argumennya seperti itu. Argumennya adalah uangnya bisa kembali tanpa terjadi resiko terhadap si pemegang polis. Maka ini adalah investasi. Oke guys, ini pendapat pribadi, gitu guys ya. Kalau salah mohon dikoreksi guys teman-teman ya. Kemudian ada juga orang yang telepon gue membahas mengenai Jiwasraya, koperasi yang ini kan. Jiwasraya teman-teman tahu ya, Jiwasraya itu mengalami masalah keuangan sehingga nilai polis yang diinvestasikan kembalinya itu nggak segitu. Ada yang cuma kembali 50%, ada yang kembali 70%, tapi kembalinya nggak semua gitu. Ada juga kasus yang koperasi dia taruh uang, koperasinya hilang. Nah, setelah koperasinya hilang, dia tuntut nih sekarang sedang proses di pengadilan. Kan belum jelas nih uangnya balik apa enggak nih. Nah, jadi untuk kasus-kasus investasi yang uangnya nggak jelas balik apa enggak, pendapat gue seperti ini. Seberapa besar keyakinan lu bahwa uang itu akan balik? Kalaupun itu akan balik, berapa persen uang itu akan balik? Oke? Jadi gini, untuk uang yang jelas-jelas akan balik, seperti Jiwasraya, sudah ada kontrak untuk mengembalikan uangnya, oke? Lu masukkan ke PPS. Oke? Masukkan ke PPS senilai yang akan kembali itu. Itu guys. Yang tidak balik gimana? Ya udah hangus, udah nggak ada gitu loh, udah hangus. Nanti kalau ditanya petugas pajak, lu tanya balik, ini pemerintah loh, pemerintah udah salah loh, mengurusin perusahaan Jiwasraya ini gitu loh, oke? Jadi kita udah dirugikan sekali, masa kita mau bayar pajak lagi 2 kali, rugi 2 kali dong, gitu. Jadi Anda boleh PPS kan senilai yang akan kembali, gitu. Tapi sekali lagi ini pendapat pribadi guys. Kalau Anda tidak mau PPS kan, karena Anda merasa, ini nggak balik nih duit gue nih. Ini koperasi duitnya nggak bakal balik nih. Nggak apa-apa. Lu nggak usah masukin PPS. Seandainya suatu hari uangnya balik, lu tinggal laporkan ke pemerintah, bayar 30%. Selesai. Nggak ada masalah guys. Nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau lu merasa nggak ragu-ragu, ini uang bisa balik apa enggak ya? Balik apa enggak ya?
ya udahlah, nggak usah dilapor. Suatu hari kalau balik, lu bayar 30%. Nggak ada masalah. Gitu. Daripada lu bayar sekarang 14%, toh nggak balik uangnya, kan sayang. Gitu, guys. Ya. By the way, teman-teman, kembali lagi ya, kita jangan mudah percaya dengan investasi janji-janji surga. Ya, banyak sekali investasi-investasi janji surga. Untung 10% per bulan, untung 100% per bulan, untung 50% per bulan. Aduh, itu omong kosong semua, guys, ya. Tidak ada makan siang gratis, tidak ada yang namanya investasi yang mudah. Gitu, guys, ya. Tolong teman-teman, kalau uangnya terbatas, nggak usah buang-buang ya. Taruh aja duitnya di deposito atau di tabungan gitu. Kalau duit lu udah kebanyakan, boleh lah lu buang-buang. Kalau hilang nggak apa-apa lah, gitu kan. Gitu, guys. Oke. Terus gini, kembali lagi gue tegaskan bahwa patokan PPS adalah 31 Desember 2020. Oke, itu patokan PPS untuk skema 2 ya. 31 Desember 2020. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya dan setelahnya. Gitu, guys. Pokoknya di hari itu, hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, Anda sudah lapor SPT dong. Harta sudah Anda laporkan dibandingkan dengan yang real Anda miliki pada hari itu. Oke, selisihnya masukkan ke PPS. Begitu, guys. Nggak peduli nih. Dulu uangnya ada. Contoh ini, contoh. Ada rekening di tahun 2018. Tapi rekening ini sudah habis di 2020. Maka nggak usah lapor. Karena kondisi 2020 sudah tidak ada barangnya. Oke. Begitu juga sebaliknya. Kalau 2020 ada barangnya, dan hari ini 2022 sudah nggak ada barangnya, udah habis duitnya, tetap harus dilapor di PPS. Karena kondisinya di 2020 masih ada barangnya. Gitu, guys ya. Paham ya, guys? Jadi, kondisi 31 Desember 2020. Bukan setelahnya, bukan sebelumnya. Oke? Nggak peduli apa yang terjadi pada barang ini sebelum dan sesudahnya. Pokoknya, pada hari itu, hari Kamis 31 Desember 2020, yang belum dilapor di SPT tahunan, maka Anda masukkan ke PPS. Gitu. Nanti mengenai pemilihan skema 1 lain lagi. Gitu, guys. Kemudian, ada orang juga yang mengatakan punya rumah, warisan lah dan sebagainya. Rumah itu atas nama beberapa orang. Mungkin nama 2 orang, 3 orang, 5 orang gitu ya. Saran gue adalah lapor di SPT masing-masing ke 5 orang ini. Sesuai dengan proporsi masing-masing. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ya. Mau dilapor ke PPS juga boleh. 1/5 masing-masing. Jadi Anda mengakui harta Anda ya sesuai dengan proporsi milik Anda. Gitu, guys. Kita nggak peduli dengan nama ya. Kita nggak peduli dengan nama, harta itu nggak peduli. Pokoknya laporkan barang yang memang milik kita. Gitu, guys. Oke. Ada orang lain juga gini. Ada orang kasusnya, ada orang buka rekening atas nama gua. Contohnya, bukan duit gue nih. Orang buka rekening atas nama gua. Bukan duit gua. Perlu nggak gua laporkan? Jawabannya nggak usah. Bukan barang lu. Itu, guys. Ya, bukan barang lu. Nggak usah dilaporkan. Nanti kalau suatu hari pajak kirim surat, kok ditemukan sebuah rekening atas nama gua, nggak dilapor di SPT maupun PPS, lu tinggal bikin sebuah surat pernyataan, dengan ini menyatakan bahwa barang itu bukan milik saya, silakan diambil oleh negara. Gitu aja, guys. Oke? Atau Anda sebutkan, barang itu bukan milik saya, tapi sesungguhnya milik si A. Nomor NPWP-nya sekian, alamatnya di sini, nomor teleponnya segini. Silakan hubungi orang itu. Gitu, guys. Oke? Akuilah barang yang milik Anda, walaupun bukan nama Anda. Dan tidak usah akui barang yang bukan milik Anda, walaupun itu nama Anda. Gitu ya? Paham, guys? Dan ingat, guys, harta atas nama orang lain tetap boleh masuk di PPS kita. Ini gue sudah berulang-ulang kembali. Banyak sekali orang bingung. Nama di harta. Nama rekeningnya nama orang lain, nama sertifikatnya nama orang lain. Nggak peduli, guys. Yang pajak mau tahu adalah barang ini sesungguhnya milik siapa. De facto, faktanya barang ini milik siapa. Gitu, guys, ya. Jadi, kalau saya punya rumah nih atas nama seseorang, sekarang gue mau klaim, gue mau akui ini barang gue, boleh. Nanti di PPS, di formulir PPS, Anda isi nomor NIK-nya si orang itu, yang namanya di sertifikat, gitu. Atau gue punya deposito atas nama anak gue, gitu. Nah, tinggal masukkan ke PPS, nomor NIK anak gue, sebagai pemilik, sebagai nama yang tertulis di harta tersebut. Tapi harta ini masuk ke SPT gue, masuk ke PPS gue. Gitu. Paham ya, guys? Jadi, tidak masalah harta itu atas nama siapa. Nggak masalah. Yang penting adalah sesungguhnya harta ini milik siapa, maka dialah yang melaporkan ke SPT-nya dia. Itu, guys. Clear ya masalah nama. Nggak usah pusing masalah nama. Pokoknya barang ini milik siapa, orang itulah yang melaporkan. Gitu. Nah, satu lagi nih. Piutang. Banyak orang lapor SPT 2020, dia nggak laporin hutang dan piutang kepada supplier. Nah,
Oke. Bagaimana ceritanya sekarang? Gua punya uang, tapi uang ini piutang. Iya, uangnya hutang sebenarnya, gitu. Atau dia dia nggak punya uang, tapi dia punya piutang, gitu. Ingat guys, di form PPS Anda harus isi nomor dokumen, harus isi jenis dokumennya. Kalau piutang, harus ada perjanjian hutang piutang atau minimal invoice-nya yang belum terbayar, gitu. Tuliskan nomor invoice-nya, tuliskan nomor perjanjian hutang piutangnya. Dan Anda harus tulis NPWP orang yang berhutang pada Anda. Mesti tulis nomor NIK-nya berapa atau nomor NPWP-nya berapa. Kan sulit tuh guys. Nanti orang pajak akan bertanya ke pihak sana, udah lupa kan? Ini kan udah 2020, udah setahun yang lalu, kan lupa dong. Nah, menurut gua pendapat pribadi, udah lu nggak usah lapor itu. Kalau lu yakin uang itu memang betul-betul piutang senilai sekian, laporkan sebagai uang tunai saja. Gitu guys. Ya, kan lu juga lupa ya, dulu siapa sih lawan transaksinya? Dulu siapa sih yang hutang sama gua? Ada sih piutangnya tapi lupa siapa. Ya udah, lu nggak usah pusing, laporkan sebagai uang tunai, Anda bayar pajaknya. Gitu guys, bayar pajak PPS. Ya, daripada lu mesti tulis piutang, lu ingat-ingat siapa, tuh tulis nick-nya, nanti orang itu dikonfirmasi dia bilang dia nggak ada hutang sama lu, repot lu nanti. Ya kan? Ini pendapat pribadi ya guys, pendapat pribadi. Anda jangan ikuti saran ini. Anda perlu konsultasi dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke Kring PPS 1500008. Lanjut, ada harta di luar negeri. Masih ada orang berpikir bahwa uang luar negeri gua aman, uang luar negeri gua tidak akan diketahui. Aduh guys, ya, Anda jangan macam-macam sama Bu Sri Mulyani. jangan 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 bertaruh gitu ya, jangan gambling dengan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani adalah orang yang punya tekad yang sangat kuat, gitu ya. Kalau dia mau temuin harta Anda, pasti ketemu hartanya, gitu ya. Jangan coba-coba lagi sembunyiin harta kita. Gampang guys. Sekarang semua data keuangan global itu sudah terkoneksi ke dalam sebuah sistem, gitu ya, sistem bersama gitu. Tinggal ditulis nomor paspor Anda sama tanggal lahir Anda, selesai. Semua data keuangan Anda di seluruh dunia tinggal dibuka, satu lembar kertas dia print. Nanti tinggal dibandingkan dengan PPS Anda dan SPT 2020 Anda. Selesai, gitu guys. Ya, jangan gambling dengan Ibu Sri Mulyani ya. Laporkanlah seluruh harta Anda, mau dalam negeri, luar negeri, mau dimanapun. Anda laporkan ke PPS. Sekarang saatnya kita menjadi orang yang patuh, jadi jujur, terbuka apa adanya ke pajak, gitu loh. Dengan gitu Anda akan hidup dengan lebih tenang, dengan lebih enak gitu. Walaupun sakit bayar pajaknya nggak apa-apa, tapi memang itu seharusnya kita bayar, gitu guys. Lanjut. Nah, untuk profesi rohaniawan, ya ada beberapa yang hubungi gua juga pendeta lah atau rohaniawan atau pokoknya di bidang bekerja atau bukan bekerja ya, maksudnya profesinya sebagai rohaniawan gitu guys, sebagai maksudnya penceramah umat gitu ya. Setahu gua rohaniawan itu mendapatkan dana umat itu sumbangan namanya. Sumbangan itu bukan objek pajak. Itu guys ya. Setahu gua seperti itu ya. Tolong dikonfirmasi kalau teman-teman lebih paham. Nah, sekarang gini, masalahnya adalah lu sudah lapor belum di SPT 2020? Kan dana umat masuk nih, dana umat masuk, lu pikir nggak kena pajak, tapi lu lapor apa nggak di SPT 2020? Kalau lu tidak lapor, kalau teman-teman, Bapak Ibu tidak lapor ya, maka ini perlu masuk ke PPS atau pembetulan SPT. Kalau pembetulan SPT kan Anda mungkin nggak mau ya, mending masukin PPS, gitu. Masukin PPS, bayar pajaknya, gitu. Nah, kalau Anda mau masukin ke pembetulan, tetap berisiko guys. Tetap berisiko Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita sulit membuktikan dana umat. Ini dana umat atau dagang? Dana umat atau penghasilan biasa? Sulit dibuktikan. Gitu. Sulit sekali gitu. Ya. Jadi lebih baik pilih PPS, laporkan. Gitu guys. Patokannya kondisi 2020. Nah, kedepannya untuk 2021 buat para Bapak Ibu rohaniawan, sebaiknya didetail ya. Yang mana yang dana umat, mana yang bukan dana umat. Jadi kalau orang transfer kepada Anda, ini dana umat ya, tolong kalau bisa yang mentransfer kasih tahu bahwa ini dana umat gitu. Mungkin ini dana buat kegiatan ini, kegiatan itu, dana untuk pembangunan ini, pembangunan itu gitu. Tolong dikasih keterangan supaya Anda nggak masalah nanti gitu Bapak Ibu. Ya. Atau kalau ada uang kas, Anda terima uang kas, Anda setor ke rekening Anda. Tolong tulis keterangannya bahwa ini dana umat. Gitu guys ya. Oke, dan pastikan juga KTP-nya Bapak Ibu adalah status karyawannya itu statusnya rohaniawan, bukan karyawan, bukan swasta dan sebagainya. Statusnya harus rohaniawan. Maka Anda bisa terima sumbangan bukan objek pajak. Tapi itu pendapat pribadi ya guys. Tolong teman-teman kalau ada yang lebih paham boleh disampaikan lebih jauh. Gitu guys. Lanjut.
Ada banyak sekali orang beli di developer, beli rumah di developer, nyicil langsung kepada developer. Developernya agak nakal. Tolong ya Bapak Ibu, kata developernya nih, katanya ya, gue nggak tahu benar apa enggak. Katanya developernya mengencourage untuk jangan dilapor sekarang, lapornya nanti ketika sudah lunas. Ini cilaka guys, ini cilaka, ini fatal sekali ya. Anda harus lapor harta sekaligus hutangnya ketika pertama kali DP. Gitu guys. Ketika pertama kali DP, Anda sudah harus lapor hartanya full, laporkan hutangnya juga. Walaupun hutang kepada bukan bank, kepada developer dan sebagainya, harus dilaporkan harta berikut hutangnya di SPT Anda. Kalau Anda tidak dilaporkan di 2020, mungkin sampai sekarang masih nyicil gitu. Anda pikir nggak usah lapor nih. Nah, sekarang saatnya masukkan ke PPS. Masukin PPS, nilai hartanya full, nilai hutangnya yang masih terhutang di Desember 2020. Maka yang Anda bayarkan itulah yang akan masuk ke PPS sebagai yang kena pajak PPS. Gitu guys, ya. Tolong kalau developer yang mendengar ini tolonglah teman-teman ya. Teman-teman developer ya, orang kalau beli rumah DP pertama sudah harus masuk di SPT dia. Gitu. Lanjut. Ada harta yang kurang dilapor di TA 2015. Nah, ini masalah dengan harga wajar ya. Waktu 2015 ada satu PMK khusus mengenai harga wajar. Waktu itu properti ataupun harta apapun kalau nggak salah deh, di TA itu bisa dinilai dengan harga wajar. Harga wajarnya itu suka-sukanya si wajib pajak. Ini kacau bala waktu itu. Sehingga ada orang punya rumah 10 miliar, dia lapor 1 miliar. Ada orang punya rumah 1 miliar nilainya, dia lapor 100 juta. NJOP-nya aja mungkin 300 juta gitu, tapi dia lapor di bawah NJOP. Ini bagaimana kasus ini? Nah, ini gua juga tidak yakin-yakin amat guys, karena ini juga tidak dijelaskan dengan rinci di PMK maupun di Undang-Undang HPP. Tapi menurut gua itu item yang sudah dilapor di SPT tahunan dan sudah dilapor di TA 2015. Nggak perlu lagi dilaporkan. Gitu guys. Beda kalau rekening. Kalau rekening nilainya 1M Anda laporkan 100 juta, itu salah. Itu kan masih ada 900 yang belum dilaporkan untuk masuk ke PPS skema 1. Itu jelas-jelas gitu ya. Tapi kalau properti sudah Anda laporkan sesuai dengan harga wajar di TA 2015, maka ini item yang sudah dilaporkan. Tidak perlu masuk PPS. Pendapat pribadi saya guys ya. Tolong teman-teman konfirmasi ulang lagi. Gitu guys. Dan terakhir, saran gue buat teman-temannya, masih ada 6 bulan guys, sampai bulan Juni, sampai 30 Juni 2022. Masih banyak gray area. Masih banyak yang kita perlu diskusi lebih lanjut untuk memutuskan ini masuk skema 1 apa skema 2 sih? Ini gue perlu lapor apa nggak perlu lapor sih? Gitu. Kayak tadi tuh, yang setara kas. Setara kas yang harusnya deposito, tabungan, Anda masukkan setara kas itu fatal. Tapi kan kita belum dapat kepastian dari DJP nih, dari kantor pajak. Apakah ini boleh dilaporkan ke PPS yang lainnya saja, sedangkan ini sudah masuk di SPT. Nah, itu kan masih gray area, guys. Jangan sampai kita salah lapor, gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Ada waktu 6 bulan, guys. Nggak usah buru-buru laporkan. Tolong teman-teman bisa cari informasi lebih banyak ke konsultan pajak Anda, ke AR Anda, ke Kring PPS 1500008, ke banyak tempat gitu. Boleh ditanya-tanya ke sana-sini supaya dapat informasi yang lebih lengkap. Nanti ketika sudah firm, sudah yakin, sudah betul-betul yes, ini perlu lapor, ini nggak usah lapor, ini skema 2, ini skema 1, maka Anda boleh laporkan dan Anda sudah lega. Boleh tidur dengan nyenyak. Gitu guys. Ya. Oke, itu aja guys. Saya akan standby setiap hari Senin jam 8 malam ya untuk live Instagram. Buat teman-teman yang mau join besok boleh di Instagram live jam 8 malam setiap hari Senin. Terima kasih guys, sampai jumpa.